akan aku lakukan yang luhur mulia. Jika Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku para siswa SMP Kristen 1 Purwokerto yang terkasih. Salam sehat selalu, penuh sukacita. Haleluya, selamat Paskah. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu atas perlindunganmu dalam istirahat kami. Terima kasih atas hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah kami dan mampukanlah kami agar kami dapat membagikan kasih-Mu pada sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, pada hari ini Pak Noel akan memberikan renungan dengan judul Kasih. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi kita akan baca surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Surat yang pertama bab yang ke-13 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Ya, akan diawali dengan Pak Emmanuel ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta para siswa SMP Kristen 1 Purwokerto yang terkasih, kalau ayat bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus tadi kita terapkan dalam kehidupan saat ini, mungkin bunyinya akan menjadi demikian. Sekalipun aku mempunyai kemampuan untuk berbahasa asing, menguasai banyak bahasa yang ada di dunia, namun jika aku tidak mempunyai kasih terhadap sesama, maka keahlian yang luar biasa itu sama sekali tidak ada gunanya. Atau yang lain, sekalipun aku memiliki bakat talenta yang besar,
Tetapi apabila aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Meskipun aku mempunyai banyak uang, tetapi kalau aku tidak punya kasih, kekayaan itu tidak ada faedahnya. Pertanyaannya, apa dasarnya sehingga Allah mau menjadi sama seperti manusia dan datang ke dunia ini? Apa yang membuat seorang penjahat bisa bertobat? Atau pertanyaan berikutnya, apa yang membuat seseorang dapat menerima kekurangan pasangannya? Atau pertanyaan lainnya, mengapa orang tua mau berkorban demi keberhasilan anaknya? Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, jawaban untuk semua pertanyaan di atas ini adalah kasih. Karena kasih, maka orang tua mau berkorban apapun saja demi keberhasilan anaknya, keberhasilan saya sebagai anaknya mau berhasil, ya. Maka apa reaksi saya, bagaimana jawaban saya, ya. Karena jika tanpa kasih, dunia ini hanya akan dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Jika tanpa kasih, dalam sebuah hubungan hanya ada pertengkaran. Jadi, makin dekatlah dengan Tuhan Yesus, sumber kasih. Semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kasih-Nya akan tersalurkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu kepada sesama. Caranya gimana ya? Caranya yaitu membiasakan diri membacakan Alkitab dan mengikuti ibadah mingguan, ya. Jadi kita ambil waktu teduh, ya, kita membaca Alkitab dan juga mengikuti ibadah mingguan kita. Jika kita tidak mempunyai kasih kepada Tuhan dan sesama, maka hari-hari kita akan terasa hampa. Coba seharian itu, hari ini misalnya ya, kalian didiamkan sama temannya atau sama ibunya, tuh waduh rasanya bagaimana ya, hampa ya. Maka kalau ada kasih, itu hidup ini menjadi lebih hidup, ya, menjadi lebih berdaya guna, ya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-12. Jadi Pak Emmanuel menekankan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan berarti jika dilandasi atas kasih. Mari kita lihat ulang ayat yang ke-13 tadi ya, dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita sama-sama membagi kasih di dalam hidup kita kepada orang tua, kepada sesama, ya, supaya hidup kita lebih berguna. Mari kita mengakhiri pertemuan pagi ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena aku boleh merasakan kasih-Mu setiap hari. Tolong aku supaya dapat menyalurkan kasih-Mu yang telah aku terima itu daripada-Mu kepada teman-teman yang lain, kepada sesama di sekitarku. Semua ini kami mohon hanya dengan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.